Oke, 2 bintang, 2 bintang, 1 bintang, 1 bintang, dan 2 bintang. Untuk semua link base yang ada di video ini, kalian bisa dapatkan di deskripsi video. Base nomor 1. Oke, jadi di sini ada sebuah rekomendasi base Townhall 13 yang bisa gue bilang sangatlah pas untuk kalian jadikan pertahanan War Clan. Ya, walaupun memang kalau kita bicara secara realistisnya, sebenarnya juga pasti akan selalu ada celah yang bisa dimasuki pada masing-masing base. Nah, tapi di sini apa salahnya kan kita mencoba gitu. Paling tidak kita sudah berusaha untuk mencoba mempersulit lawan yang menyerang base kita dengan tipe base seperti ini. Nah, lalu berikutnya ada pun untuk alasan kenapa tipe base seperti ini bisa gue bilang lumayan bagus tadi ya, yaitu karena base-nya yang menerapkan konsep asimetris. Dan juga ini sekedar info aja untuk kalian, jadi untuk konsep base yang asimetris seperti ini memang lumayan sering digunakan, terlebih lagi pada kondisi War Clan atau juga Clan War Liga, karena ya memang sebagus itu konsep dari base asimetris ini, yaitu bisa membuat pasukan lawan semacam terpecah dan hilang konsentrasi. Alhasil jadinya ya pertahanan kita juga akan menjadi jauh lebih mudah untuk menghabisi semua pasukan lawan. Base nomor 2. Oke, kita masuk lagi ke rekomendasi base berikutnya. Dan untuk rekomendasi base berikutnya ini seringkali sih biasanya gue sebut dengan nama base jebakan TH. Dan ya gue rasa kalau dilihat secara sekilas pun pastinya kalian sudah bisa langsung tahu alasan dibalik kenapa base ini diberi nama seperti itu. Dan yaitu di sini kita dengan sengaja memposisikan Townhall agak sedikit condong ke area pinggiran base. Dengan tujuan akan ada lawan yang terpancing untuk memulai opening serangan dari area sana. Nah, lalu berikutnya mungkin akan ada yang bertanya seperti ini. Lantas apa yang akan terjadi jika skenario seperti itu sampai beneran terjadi? Ya, tentunya yang paling pasti pasukan lawan akan langsung disambut dengan banyaknya tumpukan jebakan yang sengaja juga kita posisikan di area sana. Jadi ini akan menyebabkan lumayan banyak pasukan lawan yang langsung mati di awal penyerangan. Nah, alhasil untuk kedepannya beban dari pertahanan kita juga pastinya akan menjadi jauh lebih ringan karena pasukan lawan yang masuk ke dalam base kita pastinya juga akan kekurangan jumlah. Dan belum lagi kalau kita melihat untuk area yang berseberangan dengan Townhall ini, itu bisa gue bilang lumayan panas juga di area sana. Jadi ini bisa aja membuat pasukan lawan kehabisan bahan bakar bahkan sebelum mereka bisa sampai ke area sana. Base nomor 3. Nah, oke, kita lanjut lagi ke rekomendasi base berikutnya. Dan kali ini ada salah satu konsep base yang lumayan sering juga digunakan, selain dari konsep base yang asimetris sebelumnya, yaitu kali ini dengan konsep ring base. Nah, dan kalau boleh dideskripsikan secara singkat gitu ya, untuk ring base ini simpelnya yaitu bertujuan untuk menjaga semaksimal mungkin pusat base-nya. Dan pada pembahasan kali ini, pusat base yang dimaksud itu adalah Townhall. Karena ya memang Townhall itu adalah
adalah bangunan paling krusial pada sebuah base. Jadi pastinya kita tidak mau kehilangan Town Hall secara sia-sia. Dan maka dari itu akan ada dua pilihan, antara kita menjadikannya sebagai jebakan seperti pada base nomor 2 sebelumnya, atau kita menjaganya habis-habisan gitu ya, seperti pada base kali ini. Nah, lalu berikutnya kenapa Town Hall itu bisa dibilang sangat krusial? Ya, salah satu alasan logisnya yaitu ketika kita mode bertahan, dan jika sampai Town Hall ini itu hancur, maka otomatis lawan yang menyerang base kita akan mendapatkan 1 bintang. Nah, jadi dari situ gue rasa sudah sangat cukup lah ya untuk menggambarkan betapa krusialnya bangunan Town Hall ini. Dan maka dari itu di sini konsep base yang mengangkat tema ring seperti ini bisa menjadi opsi pilihan yang sangat bagus, karena ya itu tadi bisa mengamankan bangunan krusial kita. Base nomor 4. Dan kita lanjut lagi ke rekomendasi base yang berikutnya. Nah, kali ini gue ada sebuah rekomendasi base Town Hall 13 yang lagi-lagi bisa gue bilang lumayan bagus juga untuk kalian gunakan. Karena di sini seperti yang kita lihat, untuk bangunan pertahanannya itu lumayan rata penyebarannya. Jadi ini tuh sangat bagus untuk mengcounter serangan dari pasukan lawan yang terkadang harus melalui proses terlebih dahulu untuk menghampiri bangunan berikutnya. Jadi maksud gue yaitu serangan yang cenderung dilakukan hanya pada satu titik. Nah, karena di sini untuk base-nya itu sendiri bisa gue bilang juga terbagi menjadi beberapa area base. Dan maka dari itu pasukan lawan juga harus menghancurkan semua area base tersebut. Nah, jadi di sini kita bisa memanfaatkan rentang waktu dari perpindahan pasukan lawan ketika ingin menghampiri area base berikutnya. Ya, siapa tahu kan dalam proses perpindahan tersebut pasukan lawan terlalu banyak memakan waktu dan justru malah harus habis karena diserang terus-menerus oleh pertahanan kita yang tersebar secara merata itu tadi. Base nomor 5. Oke, kita masuk lagi ke rekomendasi base berikutnya. Dan untuk rekomendasi base kali ini sebenarnya itu dikhususkan buat kalian yang mungkin pengen lebih mengantisipasi dari serangan lawan yang bermain strategi Queen Walk. Karena di sini bisa dilihat untuk area yang di dalamnya ada bangunan pertahanan krusial kita, yaitu seperti Inferno Tower, Ketapel, Eagle Artillery, dan juga Town Hall itu sama sekali tidak bisa terjangkau oleh permainan Queen Walk dari luar tembok. Dan belum lagi kalau kita lihat di sini untuk bangunan pertahanan krusial kita itu tadi sebenarnya agak diposisikan terpisah dari bangunan lainnya. Jadi maksud gua yaitu kayak semacam dikasih jarak lah gitu dari bangunan sekitarnya. Tentunya dengan tujuan utama agar bangunan pertahanan krusial kita itu tadi bisa sedikit terhindar dari penargetan pasukan lawan, terutama kepada pasukan lawan yang memiliki karakter serangan bangunan pertahanan terdekat. Nah, tapi ya walaupun pada akhirnya juga akan tetap menjadi target serangan pasukan lawan, setidaknya kita sudah bisa untuk memberikan waktu tambahan kepada bangunan pertahanan krusial kita itu tadi untuk menyerang pasukan lawan lebih lama lagi. Ya, siapa tahu kan pasukan lawan justru harus mati duluan sebelum mereka bisa menghancurkan bangunan pertahanan krusial kita itu tadi.
base nomor 6. Oke, kita lanjut lagi ke rekomendasi base yang terakhir di sini. Dan kali ini gue ada sebuah base yang sangat rekomendasi sekali kalian gunakan, terutama ketika baru naik ke Town Hall 13. Karena gue rasa dengan formasi base seperti ini pastinya akan jauh lebih mempermudah kalian dalam proses pemilihan bangunan yang pengen diprioritaskan untuk di-upgrade terlebih dahulu. Atau mungkin juga buat kalian yang suka dengan tipikal base rapi dan teratur, nah harusnya ini cocok banget sih. Dan oke lah, gua Padli will be back. Semoga